Oke lah teman-teman, kali ini saya akan membagikan alur ujian SKD CPNS. Alur dari datang sampai masuk ujian. Jadi teman-teman biar nggak bingung, biar ada terfikirkan alurnya di dalam teman-teman kita tuh harus ngapain gitu. Jadi teman-teman kurang lebih saya akan bagikan alurnya gimana sih nantinya ya. Alurnya kita saat ujian dari saat kita datang. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan like video ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, datang ujian 1 jam sebelum ujian karena diperiksa satpam. Oke, saya sarankan teman-teman yang ikut ujian SKD itu datang 1 jam sebelum ujian karena takutnya kalau untuk antisipasi ya, kalau kita pergi di kota-kota besar itu akan macet, kita nggak tahu kendala di jalan itu gimana. Jadi 1 jam sebelum ujian tuh harus datang di tempat. Berarti minimal 2 jam sebelum ujian itu harus udah siap OTW, jangan lagi menunda-nunda ya teman-teman, karena kita ketika mulai masuk gerbang di BKD atau tempat ujian teman-teman nantinya itu akan diperiksa satpam. Apa aja biasanya sih diperiksa alat, atau satpam itu menginformasikan apa aja yang boleh dibawa gitu kurang lebih. Jadi ataupun tinggal nanti bisa pulang lagi, disuruh pulang, atau yang belum ada boleh diambil, kurang lebih seperti itu. Itu satpamnya ya, satpam penjaga gerbang. Biasanya baik-baik sih satpamnya. Oke, lanjut yang kedua. Ruang tunggu yang disediakan. Jadi ketika teman-teman udah diperiksa satpam nih, teman-teman nanti akan disediakan tempat ruang tunggu. Ruang tunggu itu sebelum pendaftaran administrasi pertama ya teman-teman. Silakan di sini teman-teman berkoordinasi dengan teman-teman di kiri, kanan, depan, belakang, bisa saling menanyakan dan saling mengingatkan. Dan silakan teman-teman menyiapkan KTP asli dan kartu ujian. Kartu ujian itu yang dicetak setelah nanti ya, udah masa sangga itu nanti ada cetak ujian. Kalau nggak salah, kalau tahun 2024 ini masa sangganya setelah awal bulan kalau nggak salah, nanti akan bisa dicetak kartu ujiannya. Nanti saya akan coba share cara cetaknya teman-teman, jadi jangan lupa ikutin channel kita ya. Kita akan selalu update untuk menginformasikan ujian CPNS tahun 2024. Jadi siapkan KTP asli dan juga kartu ujian. Oke teman-teman, sampai sini paham? Nanti teman-teman tertunggu di ruang tunggu tuh, nanti akan dipanggil sesuai nomor ujian. Karena itu sih salah satunya. Jika misalnya teman-teman telat nih, teman-teman nomor 2, sedangkan udah dipanggil nomor 5, berarti otomatis nanti ngulang lagi kalau nggak salah ya. Tunggu nomor terakhir baru ke nomor awal lagi, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ingat saya ya. Oke, nomor 3, pengecekan berkas atau registrasi. Jadi teman-teman kan lagi nunggu nih di tempat tunggu untuk registrasi pertama ya. Itu teman-teman tunggu, nanti bakalan dimulai. Registrasi pertama itu adalah mengisi kehadiran dan juga teman-teman menunjukkan KTP dan surat ujian. Oke teman-teman, yang dicetak di SSCASN. Jadi teman-teman cetak ya. Cetaknya itu dengan berwarna, jangan fotokopian. Nanti ya, selanjutnya akan saya jelasin. Jadi teman-teman akan dicetak mengisi kehadiran, kurang lebih seperti itu. Nanti akan, oh ya teman-teman jangan lupa lihat di nomor ujian tuh nomor apa ya, nomor urut kalau nggak salah. Saya juga lupa, kurang lebih seperti itu. Nanti lihat aja ya, kita coba jelasin. Oke teman-teman, lanjut ke tahap 4, scan wajah ke monitor. Oke teman-teman, ketika sudah administrasi pertama tadi udah valid nih, semuanya udah sama. Oke teman-teman, bakal diarahin sebelum masuk ke tempat
registrasi kedua itu bakalan di-scan wajah melalui monitor validasi orang yang mendaftar. Jadi supaya menunjukkan ini benar loh orangnya sesuai KTP, wajahnya dan juga nanti bakal disamain wajah KTP sama wajah di kartu ujian, kan ada foto tuh, itu bakal disamain, dan juga wajah yang divalidasi. Pokoknya macam di scan gitu mukanya, dilihat ini bener atau salah gitu, kurang lebih seperti itu sih. Karena untuk menghindari joki-joki, takutnya ada joki yang mewakilin, itu sih tujuannya. Oke, lanjut ke tahap 5, masuk ke ruang administrasi kedua. Oke, nanti kan udah scan wajah tuh, berhasil. Kemudian teman-teman pasti diarahin untuk ke ruang tunggu selanjutnya. Itu akan administrasi kedua. Nanti teman-teman tunggu aja, nanti bakal ada panggilan. Biasanya sesuai nomor urut, karena dari bawah kan juga sesuai nomor urut. Itu bakal dipanggil. Jadi teman-teman silakan tunggu terlebih dahulu. Siapkan juga yang tadi saya bilang, KTP dan juga kartu ujian. Kemudian administrasi kedua, ini teman-teman sudah dipanggil kan di administrasi kedua. Jadi teman-teman bakalan divalidasi identitas dengan menanyakan alamat sampai nama ibu kandung. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Nanti bakal divalidasi kok nama ibu kandung, kan ada pas kita mengisi form di SSCIS pendaftaran itu kan mengisi nama ibu kandung, itu bakal disamain, bakal ditanyain. Dan teman-teman jangan lupa ya nama ibu kandung, awas aja kalau lupa, nggak boleh ya. Harus ingat, pastinya tentu ingat. Teman-teman di sini akan divalidasi, nantinya bakal dikasih PIN. Nomor 7 nanti bakal diberi di kartu ujian itu, teman-teman bakal dikasih PIN kartu ujian. Jadi akan dicatat PIN-nya. Kalau nggak salah PIN tersebut nanti bakalan dimasukin ketika ujian. Saya kurang lupa Pak. Iya, kalau nggak salah dimasukin PIN tersebut, jangan sampai hilang ataupun lupa pas dibawa ke ruang ujian. Tapi semoga nggak lupa ya. Jadi nanti bakalan dikasih PIN di kartu ujian, bakalan dipanggil tuh teman-teman. Kalau udah ACC dan benar dan tidak ada kekeliruan, teman-teman bakal panggil dan diberikan kartu yang tadi yang udah divalidasi. Nanti teman-teman dikasih nih ujiannya, karena kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang gitu nanti. Kalau pas ujian saya dulu ya, ada yang validasi, ada yang ngasih nomor kartu ujian, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti boleh sih teman-teman lihat sendiri dan alamin sendiri ya teman-teman. Oke, lanjut. Jadi setelah dikasih kartu ujian yang telah diberi PIN, teman-teman bakalan diarahin ke ruang tunggu selanjutnya. Sebelum ke ruang tunggu selanjutnya, ruang tunggu ini biasanya di depan tempat masuk ruang ujian. Jadi teman-teman diarahin untuk menyimpan tas dulu di loker yang sudah disediain. Jadi silakan teman-teman simpan semuanya, kecuali yang boleh dibawa itu hanya KTP, kartu ujian, dan pena. Nanti kertasnya akan diberikan masing-masing untuk mengerjakan TU, kan perlu hitungan. Itu kertasnya dari panitia ya teman-teman. Jangan membawa kertas sendiri, takutnya teman-teman didiskualifikasi karena melanggar aturan. Tapi insya Allah nggak akan dibawa karena nanti akan diperiksa kembali di ruang masuk ujian. Oke teman-teman, ingat HP jangan dibawa. Jam tangan jangan dipakai, nggak boleh pakai apapun kalau nggak salah. Karena jam tangan kan ada yang seperti HP gitu kan, menyimpan dokumen bisa, makanya nggak boleh jam tangan. Apapun nggak boleh jam tangan ya. Hanya boleh pena, kartu ujian, KTP asli, hanya boleh 3 itu kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, lanjut yang ke-9, menunggu di ruang tunggu untuk masuk ujian 30 menit. Biasanya 30 menit sih. Jadi teman-teman silakan menyiapkan terlebih dahulu sebelum ujian. Teman-teman bakal menghadapi kurang lebih 110 soal itu di kerjaan berapa ya? 1,5 jam atau 1 jam 40 menit. Saya juga lupa. Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Lupa saya berapa jam.
berapa menit ketika mengerjain ujian, tapi kurang, kalau nggak salah 1,5 jam itu 110 soal. Apa 1 jam berapa? Saya lupa ya teman-teman. Nanti boleh dilihat lagi. Silakan menyiapkan diri terlebih dahulu. Ini teman-teman menunggu di ruang tunggu untuk masuk ujian. Di depan biasanya, di depan pintu masuk mau ujian, teman-teman didudukin. Di situ santai teman-teman. Situ nggak bisa lagi main HP. HP nggak ada lagi di situ. Cuma ada yang teman-teman pegang tadi, pena, kartu ujian, KTP asli, ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Aku misalnya nih aku nggak ada KTP asli, nggak mungkin nggak ada KTP asli. Kemarin gimana cara daftarnya, kan disuruh scan KTP asli, jadi nggak ada lagi alasan nggak punya KTP asli ya teman-teman. Kalau nggak salah sih KTP asli ya, tapi nggak tahu juga, atau yang domisili. Oh ya, yang domisili dibawa juga ya teman-teman, bagi yang nggak sesuai KTP. Jadi teman-teman, disinilah waktunya teman-teman menyiapkan diri. Teman-teman yang ingin kencing, silakan kencing. Pokoknya ketika teman-teman udah masuk ruang ujian itu nggak boleh keluar. Disitulah teman-teman menghabiskan waktu selama kurang lebih 1,5 jam kalau nggak salah. Itu teman-teman di situ ngerjain ujiannya, nggak boleh keluar. Apapun yang terjadi boleh keluar, tapi teman-teman dianggap sudah selesai. Oke, nggak boleh masuk lagi berarti artinya. Jadi disinilah habiskan waktu. Yang ingin minum-minum, yang ingin kencing-kencing, saya menyarankan teman-teman sebelum masuk itu teman-teman harus kencing, karena di ruangan itu dingin, ber-AC. Ya teman-teman, ingin cuci muka, pokoknya siapkan diri untuk masuk ujian. Jangan sampai masuk itu teman-teman ngeblank. Jangan ngeblank, pokoknya harus yakin. Oke? Yang terakhir, dipanggil masuk ke ruang ujian. Jadi teman-teman udah duduk di depan ruang ujian nih, teman-teman bakalan dipanggil untuk validasi ulang dengan melihat KTP asli yang sudah diperiksa sebelumnya. Jadi teman-teman ini diperiksa ulang untuk masuk ujian, jadi menunjukkan KTP asli, kartu ujian, dan hanya boleh pena. Jangan sampai teman-teman bawa selain 3 tersebut ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah ujiannya. Seperti itulah alur ujian SKD-nya nanti dari pintu masuk sampai masuk ke ruang ujian. Untuk di ruang ujian nanti untuk jawab soal ya tergantung teman-teman. Yang rajin belajar pasti bisa menjawab soal. Yang nggak pernah belajar ataupun malas belajar ya wanti-wanti lah, wassalam lah. Jadi jangan lupa teman-teman, belajar walaupun sedikit, yang penting masuk otak ya, otak kita bisa memahamin. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita bakalan lanjut. Saya akan berikan tips nanti yang selanjutnya itu pakaian ya, apa aja pakaian yang boleh digunain. Oke teman-teman, saya akan berikan tips juga nanti biar teman-teman cara jawab soalnya lebih cepat. Oke, nanti deket-deket ujian ya, berarti di awal-awal bulan lah ya, awal bulan Oktober. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman lulus semua melanjutkan SKB nantinya setelah SKD ya. Terima kasih.